kalian mati, fa'ahyakum, kemudian Allah yang menghidupkan kita, kemudian Allah juga yang memberikan kehidupan itu. Kita lahir tidak ada membawa bekal, tidak ada catatan kekayaan, jangankan kekayaan KTP saja waktu lahir tak ada yang bawa. Tetapi apa yang terjadi? Ketika seluruh kenikmatan itu sudah diberikan oleh Allah, kita menjadi ikat, maka Allah ingatkan, summa yumitukum, kami akan kembali mematikan kalian. Setelah kita mati namanya alam barzakh. Setelah kita itu akan dihidupkan, summa yuhyikum, kemudian kami akan menghidupkan kalian kembali, summa ilaihi turja'un, dan kalian akan kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah itu bukan membawa tangan kosong, Bapak Ibu berbahagia, tapi kembalinya kita kepada Allah mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan yang pernah kita lakukan di permukaan bumi. Maka subhanallah, bersyukurlah orang-orang yang dibimbing oleh Allah kepada kebaikan. Dan ada peluang taubat yang begitu besar ketika orang melakukan kesalahan dengan harapan di akhir hayatnya dia akan tercatat sebagai husnul khotimah. Ada satu ungkapan yang luar biasa dari hadis Nabi. Hadis ini mengajarkan kita menjadi orang yang terbaik dalam sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini ditulis oleh seorang ulama besar seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Al-Jami'. Kitab hadis yang menceritakan akhlak manusia. Apa yang dikatakan setelah dia dalam hadis itu? Inna Allah harrama alaikum uququl ummahat. Sesungguhnya Allah itu mengharamkan terhadap kalian untuk durhaka kepada ibu bapa. Wa wa'dal banat, kemudian membunuh anak-anak perempuan. Wa man'an wa hadid, kemudian selalu meminta tapi maaf sulit untuk mengeluarkan haknya. Wa qala lakum qila wa qala, kata Rasulullah, dan Allah benci kepada kalian yang senantiasa mengatakan qila wa qala, katanya atau kabar angin. Wa kasratus su'al, kemudian banyak bertanya. Wa idha'atul mal, kemudian suka berboros dalam hati. Bapak Ibu yang berbahagia, pertama hadis ini menunjukkan kebaikan kita. Ketika orang durhaka kepada ibunya, maka seluruh kebaikan kita akan menjadi hilang. Mengapa demikian? Hadis ini menyebutkan ibu tapi tidak menyebutkan ayah. Bukankah maaf, ketika orang durhaka kepada ayahnya, maka dia juga berdosa. Jangan sampai ketika orang disebutkan nanti hadis ini yang menceritakan ummu atau jamaknya ummahat, bukan berarti ketika seorang anak durhaka kepada ayahnya maka dia tidak akan mendapatkan ibadah apa. Tetapi maaf Bapak Ibu berbahagia, karakter kejiwaan antara ibu dengan ayah itu berbeda. Ibu biasanya agak lemah lembut, sementara bapak punya haibah. Haibah itu di bawah. Sehingga mengapa bapak tegas? Sehingga ketegasan orang tua ayah, jarang anak-anak bisa melawan kepada ayahnya. Tetapi karena ibu lembut dan maaf secara kejiwaan memang anak lebih dekat kepada ibunya, tapi karena kelembutan ibunya bisa membuat anak itu durhaka kepada ibunya. Maka ingat ketika seorang laki-laki dalam sabda Nabi, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, man ahaqqan nasi bi husni sahabat, siapa orang yang paling baik yang mesti aku lakukan ya Rasulullah? Atau katanya ya Rasulullah, siapa orang yang paling mantap untuk aku berbuat baik kepadanya? Rasulullah katakan ummuka, summa man qala ummuka, summa man qala ummuka. 3 kali Rasulullah mengatakan ibumu, baru yang keempat itu dikatakan abuka, bapak. Mengapa demikian? Karena inilah perhatian Rasulullah terhadap perempuan, para ibu. Karena maaf ibu itu serba sulit. Maka bersyukur bapak-bapak yang hari ini masih punya istri. Maka kalau kita menengok istri kita sulit, maka mungkin kesulitan orang tua kita dahulu 2 kali lipat daripada kesulitan ibu-ibu sekarang. Subhanallah, mulai ketika dia mengandung, yang seluruh makanan yang masuk ke dalam perutnya tidak belum tentu disukainya, karena setiap yang dimakan bisa jadi menimbulkan efek terhadap janin yang ada dalam perutnya. Maka banyak ibu-ibu kadang-kadang menikmati makanan yang sesungguhnya dia tidak suka. Maka Al-Quran itu mengatakan hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibu-ibu kata Rasulullah
telah mengandungnya dalam kondisi yang lemah, kemudian kondisi itu bertambah sampai nantinya melahirkan itu adalah pintu pertama bagi seorang ibu menuju kematian. Kalaupun maaf ada sebuah pilihan antara dia melanjutkan usianya tapi anaknya meninggal, atau sebaliknya maaf ibunya harus meninggal anaknya hidup, maka sang ibu akan memilih pilihan kedua. Mengapa? Karena itulah hebat. Maka subhanallah, orang yang tahu betapa besarnya pengabdian seorang anak kepada ibu, maka dia tidak akan pernah menyia-nyiakan apa yang mereka nikmati. Tapi memang Bapak Ibu berbahagia, membesarkan anak itu lebih mudah daripada merawat seorang ibu. Seorang ibu bisa merawat anaknya single parent, sendirian, tanpa mungkin suaminya, dengan jumlah yang begitu banyak. Tapi maaf, 10 orang anak belum tentu dia bisa mengabdikan dirinya kepada seorang ibu. Dulu ada seorang sahabat bernama Muhammad ibn Munkadir. Muhammad ibn Munkadir itu mengatakan, satu ketika saya datang ke rumah orang tua kami, sementara saudara saya Umar, maksudnya bukan Umar bin Khattab, namanya juga kebetulan Umar, begitu tengah malam, maka Umar ini sholat malam dia. Sholat malam, habis 2 rakaat dia tambah lagi, habis 2 rakaat dia tambah lagi. Sementara saya, kata salaf itu Muhammad bin Ibn Munkadir, saya semalaman itu hanya mengurut atau memijit kaki ibu saya. Tapi dia katakan, walaupun pekerjaan saya hanya mengurut dan kemudian memijit kaki ibu saya, dan saya yakin pahala memijit kaki ibu saya tidak kalah pahalanya daripada mereka yang sholat malam. Itu sesuatu yang luar biasa. Ini gambar bagaimana orang-orang salaf dulu, orang-orang salaf dulu yang luar biasa pengabdian mereka terhadap ibunya. Tapi berbeda dengan hari ini. Bapak masih ingat yang viral di televisi, seorang anak memperkarakan orang tua. Yang lucunya anak ketiga yang mengajukan ke pengadilan, pengacaranya anak tertua, didukung pula oleh anak yang ketiga. Tidak berada yang memperkarakan orang tuanya. Bayangkan kalau dipikir yang menyengolahkan siapa? Yang pengacara itu anaknya, yang menjadikan dia sarjana hukum siapa? Orang tuanya. Tapi ketika itu apa yang terjadi? Dia memperkarakan orang tuanya. Yang lucunya dia katakan, ini semata-mata sayang kami kepada ibu bapak. Ini pola pikir Abu Jandal. Subhanallah. Apa yang bisa jadi kendali? Sahabat tadi luar biasa. Ibu pernah ada sebuah kisah yang diceritakan oleh Abu Bakar bin Ayyash. Dia katakan, dulu kami punya sahabat yang bernama Al-Mansur bin Mu'tamir. Al-Mansur bin Mu'tamir ini disuruh oleh seorang khalifah menjadi qadhi. Qadhi itu hakim. Dulu mana orang paling takut menjadi hakim. Hakim itu dulu kalau qadhi itu dia jaksa, dia polisinya juga, dia juga hakimnya. Jadi zaman Nabi itu kan yang qadhi itu dia menuntut, dia memutuskan, gak yang lain. Kalau sekarang kan sudah berpisah, yang prosesnya polisi, yang menuntutnya jaksa, yang memutuskan hakim. Dulu qadhi, orang gak mau jadi qadhi. Mengapa? Karena kezaliman lebih tinggi daripada keadilan. Coba lihat. Maka dulu nenek saya, kau jangan masuk polisi, kaki yang penjara. Itu dulu, ini tidak tahu lagi. Mengapa dikatakan demikian? Tapi apa yang terjadi? Ini Mansur bin Al-Mu'tamir ini orang soleh, orang pintar, hebat, dihormati. Satu ketika di tengah orang ramai, ibunya yang ketika itu yang bernama Hubayr marah sama anak, sama Mansur. Apa yang dimarahannya? Mengapa kamu tidak mau menjadi qadhi? Orang lain berkeinginan, tapi yang namanya Mansur bin Mu'tamir tidak mau. Ibunya marah-marah. Padahal maaf di depan orang banyak, masyarakat yang begitu luas, orang-orang itu menghormatinya. Tetapi di depan ibunya apa yang terjadi dengan Mansur bin Mu'tamir? Dia hanya menundukkan mata, mempertemukan antara dagu dengan dadanya. Padahal kalau dia katakan, ibu jangan malukan saya, ibu jangan berbuat begini sama saya, malu saya. Tapi Mansur, orang
Sekarang Pak, kalau ada ibu marah sama anaknya, anaknya main game juga, disuruh main game juga, dan disuruh main game, dia sibuk dengan handphone. Ini cerita orang-orang dulu. Maka kalau dibandingkan dengan apa yang terjadi di kita hari ini, tidak ada apa-apanya. Bahkan dulu ada cerita tentang Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu satu di antara sahabat, di antara ulama mazhab yang tertua. Dia ini ahli fikih, ahli dalam ilmu agama, tetapi dia punya ibu, ibunya tidak pernah mendengarkan apa yang diinginkannya. Tapi di belahan lain ada di daerah itu namanya Zur'ah. Zur'ah ini kerjanya memberikan nasihat, tapi dia bukan ahli agama. Satu ketika ibunya bertanya kepada Imam Abu Hanifah tentang sebuah masalah agama dan dia minta fatwa. Ketika diterangkan oleh Abu Hanifah, dia tidak mau. Dia katakan, saya tidak mau mendengarkan pendapatmu, saya mau hanya mendengarkan pendapat dari Zur'ah. Maka ketika itu apa yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah, dibawanya ibunya, kemudian hadir ke tempat Zur'ah. Zur'ah malu. Mengapa tidak malu? Karena bagaimana? Imam Abu Hanifah di tempat dia itu ilmu. Kemudian ditanya kepada ibu, ya ibu, mengapa engkau tidak belajar saja dengan anakmu? Karena anakmu ilmunya lebih hebat daripada saya. Maka kata Imam Abu Hanifah, ya Zur'ah, saudaraku, tidak masalah. Saya ibu saya mau bertanya kepadamu atau kepada saya silakan. Tapi saya membawa ibu saya ke tempat ini semata-mata saya ingin menyenangkan hati ibu saya. Maka keluarlah sebuah kalimat, irhaban nas bi alimi ahlahu. Sesungguhnya orang-orang berilmu itu jarang dihargai oleh keluarganya sendiri. Tak saya tengok anak orang tuanya alim ustaz, anaknya ya kebalikannya. Dan selalu Pak, jadi kalau ada yang begitu-begitu itu jangan heran. Bapaknya orang terpandang, anaknya jadi narkoba. Kemudian atau maaf, bapaknya segan masyarakat, tapi anaknya membuat malu. Itu memang terjadi dan itu diingatkan. Karena dia katakan ulama dulu, ada orang-orang anak yang ahli ilmu atau ayahnya ahli ilmu, tapi ilmu itu bisa jadi tidak bernilai di depan keluarga. Sama lah bapak-bapak, kadang-kadang maaf, cobaan itu berat. Kita pandai mengaji, tapi anak kita tak mau belajar sama Allah. Awak ngajar orang, tapi dia tak mau. Dan paling sulit mengajar anak sendiri. Itu yang payah. Tapi saya alhamdulillah ketika anak-anak saya ngajinya sama saya, sampai dia Al-Quran besar masih sama saya. Subhanallah, payah. Baca tulis anak saya juga sama saya. Jadi memang tidak ada orang lain, begitu masuk TSD semuanya sudah selesai baca Al-Qurannya, tinggal meneruskan. Tapi sebagian besar sulit. Yang paling sulit itu mengatur. Maka sering saya katakan, maaf, ada ibunya jadi guru tapi anaknya tidak dapat sekolah. Coba lihat, ibu gimana, saya jadi guru Pak Ustaz, tapi anak saya ujiannya paket A, paket B, paket C, kemudian paket bom sudah terakhir. Subhanallah, mengapa demikian? Karena memang kehidupan seperti itu. Tapi apa itu dikatakan ulama? Dan ini tetapi apa yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah, semata-mata Imam Abu Hanifah menunjukkan begini loh cara mengabdikan diri kepada orang tua. Kemudian dulu ada cerita dari Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, tak kalah makan bersama ibu. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib ini artinya cucu dari Ali bin Abi Thalib. Apa yang dikatakan? Karena Ali bin Husain ibnu Ali bin Abi Thalib la ya'kulu ma'a ummihi. Ada dalam hadis ini cerita tentang Ali al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dia katakan dia tidak pernah makan sama ibunya. Wa kana amra'an nas biha. Padahal dia adalah seorang yang berbakti kepada ibunya. Artinya Ali itu orang luar biasa. Dia mengabdikan dirinya kepada ibunya. Tapi kata dia, saya tidak pernah makan sebelum ibu saya, dan saya tidak pernah makan bersama ibu saya. Ketika orang ditanya apa yang menyebabkan dia tidak makan bersama ibunya, dia hanya katakan,
Bisa jadi ketika saya makan, lauk itu nampak, tapi sebelum ibu saya mengambilnya, padahal ibu untuk maka terambil oleh saya. Maka daripada saya mengambil makanan keenakan ibu saya, biarlah ibu saya dulu makan, baru kemudian saya. Ini terbalik yang ini. Kebalikannya kita kadang-kadang anak dulu baru makan, baru orang tua. Maka dahulu maaf, kalau kita masih di kampung, tidak boleh makan sebelum orang tua balik. Makan tunggu ayam masih dimasuki, nanti udah pulang baru boleh makan. Rupanya sudah maghrib, dulu dia sampai isya mencorak langsung tertidur, tidak boleh makan. Kadang-kadang duduk di kedai panggil bapak kau, suruh pulang, ya disuruh mak makan, makanlah dulu, baru kita dapat apa disposisi. Sekarang subhanallah, makanan ayah itu dia diambil. Apa kata ayah? Habis nanti apa? Tak ampun, ketampun juga dia. Nah subhanallah, itu pengambilan Ali bin Al-Husayn tadi. Dia tidak pernah mau menikmati makanan bersama orang tuanya, ibunya, semata-mata sebuah penghormatan yang luar biasa. Ada cerita menarik yang lainnya dari Ibnu Sirin. Ibnu Sirin itu mengatakan, dulu di Madinah itu ada harga kurma yang luar biasa. Sampai 1 kilo itu 1000 dirham. Berapa 1 dirham? Kalau 1000 dirham itu lebih kurang. Sekarang 1 dirham itu anggap saja lah 45.000 dikali 1000. Berapa sekilo? 4.500.000. Tapi begitu harga kurma mahal, apa yang terjadi? Utsman bin Affan ditempatnya kurmanya. Seluruh orang ketika itu apa mengatakan? Bingung. Ada apa dengan Utsman bin Affan? Kok kurma sedang mahal-mahalnya, uangnya sedang langka, kemudian dia malah memotong matanya dan menumpangkan. Ketika itu orang bertanya, ya Utsman bin Affan, apa yang kau lakukan? Utsman mengatakan, ibu saya membutuhkan jantungnya kurma. Jantung kurma itu seperti jantung kelapa. Dia di tengah batang bagian ujung. Orang Kampar sebutnya umbut kelapa. Tahu? Ya umbut. Apa bahasa Indonesia? Nah itulah pokoknya. Nanti bahasa Indonesia kan salah pula. Umbut kelapa itu, atau maaf kalau bapak pernah nengok orang di kebun sawit, biasanya di tempat sawit baru dibuang, itu diambil. Itu dulu maaf, waktu saya masih kecil ada orang potong kelapa, tumpah kelapa itu orang berebut. Dimaafkan Pak, sekarang maaf terbang saja kelapa, jangan kan berebut, dia pun. Nah ini lihat, tidak gaul. Dan tidak ada orang itu lagi Pak sekarang, kecuali di kebun-kebun orang susah. Sawit itu manis, sawit itu kalau dibuang kayak itu sama manisnya dengan kelapa. Apa yang diminta oleh ibunya Utsman bin Affan? Dia minta, yang disebut dengan jantung kurma. Dan otomatis kalau korban itu diambil jantungnya, pasti dia mati. Orang ketika itu, kalau maaf posisinya sekarang pada bapak, apa yang harus dilakukan? Tidak ada yang lain yang diminta, pasti gitu Pak. Apa tak ada yang lain yang akan diminta? Mengapa yang harus ini? Mengapa yang mahal? Padahal, tapi apa dikatakan oleh Utsman bin Affan? Wada'aka syirran tufiki. Keridhaan ibu itu lebih berharga daripada segala-galanya. Ini yang luar biasa. Maka dikatakan keridhaan ibu, dia katakan melebihi dari segala-galanya. Maka istilahnya kalau dibawa ke dalam bahasa, yang namanya kurma yang mahal itu tidak ada berarti apa-apa apabila berada di depan seorang ibu. Maka mahal. Ada yang viral di internet itu, seorang profesor mengatakan, saya apabila ibu nelpon maka tidak ada satu kegiatan pun tidak setinggal. Itu benar. Saya profesor tetapi di depan ibu saya tidak ada apa-apa. Di telepon sedang rapat, dia katakan saya akan tutup rapat kemudian saya datang. Saya lebih suka berhenti bekerja ketimbang saya terhalang untuk mengabdikan diri kepada ibu. Satu ketika dia katakan, pembantu ibunya nelpon disuruh pulang, saya pulang. Sampai di rumah itu ibu masak makan malam. Padahal dia tahu saya ini sakit yang tidak memperbolehkan saya makan nasi di malam hari.
tetapi karena sayang kepada ibu mau saya makan juga, karena kalau tidak dimakan nasi yang telah dimasak nanti membuat ibu sakit. Itu kan sesuatu yang luar biasa, dan itu yang hari ini hilang. Hari ini hilang. Maka subhanallah, ketika dikatakan seorang anak, maka maaf kalau anak itu sudah besar, kemudian dia sudah mandiri, mampu untuk bekerja, maka dia berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya, wabil khusus tentunya seorang laki-laki. Maka ketika Allah mengatakan yas'alunaka madza yunfiqu qul ma anfaqtum min khairin falil walidayni wal aqrabin. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang apa yang mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaklah diberikan kepada kedua orang tua. Jadi catatan Al-Quran ayat 215 ini, siapa yang diperintahkan pertama kali? Yang diperintahkan pertama kali adalah maaf kepada kedua orang tua. Karena ada dalam kehidupan kita hari ini orang royal kepada kawannya tetapi loket terhadap ibunya. Kalau kawan ngajak kopi, yes okay come on. Tapi kalau ibunya nelpon, tunggu dulu. Padahal terbalik. Ayat tadi Al-Baqarah 215 itu mengatakan berikan harta itu. Maka seorang anak tidak boleh dia memberikan harta ketika orang tuanya minta, karena maaf meminta bagi orang tua sesuatu yang akan berat kepada anaknya. Bahkan maaf ketika dia tidak punya tapi anaknya meminta, maka orang tua itu insya Allah akan mengadakan atau memberikan walaupun dia dalam kondisi sulit. Maka ada orang tua mengatakan, aduh saya sulit betul nak jadi, dia akan usahakan. Maka dalam kondisi ini yang mesti berpikir adalah seorang anak. Maka dalam hadis tadi dikatakan haram Allah, inna Allah harrama alaikum huququl ummahat. Sesungguhnya Allah itu mengharamkan kepada kalian untuk berhak kepada ibu. Yang kedua apa yang dikatakan? Membunuh anak-anak perempuan. Dulu Bapak Ibu berbahagia, menguburkan anak-anak perempuan hidup-hidup itu kebiasaan orang-orang jahiliyah di sebagian kabilah, tidak seluruh. Jadi bukan seluruh orang Arab ketika itu asal lahir anak perempuan dibunuh, tapi sebagian. Ada dua sebab. Pertama, karena mereka takut anak perempuan itu memiskinkan mereka. Khasyatul ibrah. Mengapa? Karena dulu maaf, anak perempuan tak bekerja, dia hanya tinggal di rumah. Kalau tinggal di rumah tentu makan. Kalau dia makan menghabiskan harta, sementara laki-laki bisa pergi mencari nafkah. Maka subhanallah, mereka bangga dengan anak laki-laki, kemudian mereka bangga dengan anak perempuan, dan mereka menganggap anak perempuan itu tidak bisa dikedepankan, karena bagi mereka anak laki-laki ketika itu bisa berperang. Jadi dulu anak laki-laki itu berperang. Subhanallah. Maka dalam Al-Quran surat At-Takwir ayat 89 itu, dan tak kalah bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya apa dosa dia dibunuh, maka apa jawabannya? Mereka tidak bisa memberikan jawaban. Nah maka Bapak Ibu yang berbahagia, subhanallah, bahkan dikatakan bahwa idza busira ahaduhum bil unta, dan tak kalah mereka dikabarkan kabar gembira tentang lahirnya anak perempuan, apa yang terjadi? Wajah-wajah mereka keluar menjadi hitam, artinya mereka dalam kondisi mana? Maka subhanallah, inilah sindiran Al-Quran. Padahal maaf, apa yang terjadi? Ini luar biasa. Maka orang-orang Arab jahiliyah ketika itu membunuh anak-anak perempuan. Ada dua bentuk. Pertama, asal lahir langsung dibunuh. Yang kedua, maaf, kalau lahir dia biarkan besar, dan agak sedikit besar, didandani, dipakai baju baru, dibawa pada ayahnya jalan. Sementara ibunya menangis. Nanti begitu di jalan dilemparkan ke lembah, sudah itu dikubur. Itulah subhanallah. Padahal maaf, siapa yang memberikan anak? Allah. Siapa yang menentukan jenis kelamin? Allah. Berapa banyak orang USG yang ketika dalam perutnya dianggap oleh dokter yang perempuan tapi lahir laki-laki. Berapa banyak anak-anak yang
kepada siapa yang menjaganya. Ulama tafsir mengatakan, mengapa ayat ini mengatakan kok anak perempuan dulu yang disebutkan oleh Allah bukan anak laki-laki? Karena kata ulama, karena ketika itu Allah ingin mempermalukan orang kafir Quraisy. Mengapa? Karena mereka malu terhadap anak yang namanya perempuan. Padahal maaf, kalau bapak ibu berbahagia, perempuan itu luar biasa. Maka dulu ada seorang perempuan yang memberikan syair, punya suami namanya Hamzah. Mudah-mudahan kalau ada bapak Hamzah datang situ. Jadi dia punya nama Abu Hamzah, bapaknya Hamzah. Apa dikatakan? Mali Abi Hamzah la ya'tina. Ibu itu dengan sedih mengatakan, kenapa Abu Hamzah tidak mendatangi itu, artinya tidak pulang-pulang. Yazullu fil baitil ladzi yalina, senantiasa ia berada di rumah yang lain, artinya istrinya banyak. Kalau bapak-bapak sekarang istrinya satu, nak kemana pun lupa ini. Jangan kan dua yang siap tapi makan. Nah, maka dikatakan yazullu fil baitil ladzi yalina. Bisa jadi katanya dia Abu Hamzah itu berada di rumah istri yang lain. Qadban alla talidu dan banat, karena dia marah karena aku tidak melahirkan anak laki-laki. Tallahi ma dzalika bi aidina. Maka ibu itu mengatakan, demi Allah perkara ini bukan kekuasaan kami. Fa nahnu kal ardi lazira'ina. Kami perempuan ini hanya seperti tanah ladang kebun. Kalau ditanam padi yang tumbuh insyaallah padi. Kalau yang ditanam sawit nggak mungkin padi gitu. Maka yang menanam itu bapak-bapak, yang menanamnya Abu Hamzah. Loh kok sebegitu lahir kok kami yang disalahkan? Yang punya pimpin kan dia, kami cuma punya tanah. Jadi kalau ada anak laki-laki yang lahir, kalau ada anak perempuan, kok kami yang disalahkan? Yang dia yang nanam kok kami pula? Maka itulah ibu-ibu dulu. Apa yang menunjukkan? Hadis tadi, ayat tadi mempermalukan orang-orang jahiliyah yang mereka tidak menyukai anak-anak perempuan. Subhanallah. Maka kalau hari ini ada juga orang meniru-niru dan suka anak perempuan, itu luar biasa. Walaupun survei tahun 2020 kemarin mengatakan Indonesia laki-laki masih dominan daripada perempuan, tetapi memang nanti di tahun 2030 itu bisa jadi jumlah perempuan itu 2 kali lipat daripada laki-laki. Itu secara geografis dunia memang seperti itu, Pak. Tidak hanya di Indonesia, di tempat-tempat lain juga. Maka ada mengatakan buat gerakan poligami. Kalau itu diungkapkan masalahnya ibu-ibu marah. Ini masalah. Tapi kondisinya berlebih. Tapi kalau nak tambuh silakan. Tapi saya yakin jamaah masjid Ar-Rahim ini orangnya baik-baik. Keinginan ada, keberanian yang tidak. Itu masalah. Jadi keberaniannya nggak ada. Nah, subhanallah. Apa yang dikatakan? Maka luar biasa. Kalau ada orang tapi kalau lihat masya Allah, perempuan itu dimuliakan. Pertama anak perempuan kelak akan jadi bibi. Kemudian apa? Sebagaimana yang telah disebutkan dalam surah itu bahwa Allah menyatakan anak perempuan itu adalah pemberian anugerah dari Allah. Jadi jangan risau. Kemudian Rasulullah mengatakan, menjelaskan dalam hadis-hadis lain bahwa maaf membesarkan anak perempuan, apalagi mampu diberikan agama dengan baik, maka insya Allah pahalanya luar biasa. Dakhalat imra'atun ma'aha ibnatani la tas'alu falan tajidu indi syai'an ghayra tamrah. Satu ketika Aisyah cerita radhiyallahu anha, ada seorang ibu datang kepadanya. Kemudian dia meminta, sementara saya tidak punya kecuali yang sedikit. Kemudian saya berikan kepada dia sebutir kurma. Maka dia pun membagi kurma itu kepada kedua anak. Kemudian dia bagi dan ibu itu hanya memberikan kepada anaknya. Karena kurma hanya satu, kemudian ibunya hanya melihat. Tak lama setelah itu Aisyah radhiyallahu anha memberikan kabar itu kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang diuji dengan sesuatu dari anak perempuannya, lalu ia berbuat baik kepada mereka, maka mereka akan menjadi penghalang dari api neraka. Bahkan hadis lain dikatakan, Inna Allaha qad aujaba laha bihal jannah au aqaha biha minan nar.
sesungguhnya Allah telah mewajibkan surga bagi sang ibu, atau Allah membebaskan dari api neraka ketika orang tua bisa mendidik anak perempuan. Man kana lahu salasatu banatin fasabara alaihinna, barang siapa yang kata Rasulullah memiliki anak perempuan 3 orang. Ada bapak yang punya anak perempuan 3 orang? Masya Allah. Kalau saya cuma 1, amaknya 1, baru 2. Maknya 1, tapi anak. Barang siapa yang kata Rasulullah punya anak perempuan 3 orang, fasabara alaihinna, kemudian dia sabar dalam mendidiknya. Mengapa disebutkan sabar? Karena memang ya perempuan itu kan luar biasa. Sabar, kebutuhannya banyak, mendidiknya agak sedikit sulit, gak bisa terlampau keras, gak juga bisa terlampau lembut, serba payah. Maka itulah maka Nabi katakan, diberikannya pakaian mereka akan menjadi penghalang baginya di api neraka. Maka ada hadis lain, Anas bin Malik mengatakan, barang siapa yang mengayomi anak 2 anak perempuan hingga dewasa, maka ia datang akan kiamat, kata Rasulullah bersamaku. Itu menunjukkan bagaimana hebatnya. Sehingga dulu Bapak Ibu berbahagia, ada seorang laki-laki yang diceritakan punya anak perempuan 5. Jadi begitu anaknya lahir perempuan, dia marah sama istrinya. Awas kau, kalau besok kau anak kedua perempuan, ada bagian kau. Tahu-tahu lahir lagi perempuan. Nah, ini terakhir dia peringatan, kalau sempat juga anak perempuan, awas kamu. Rupanya ketiga lahir juga perempuan. Istrinya sudah tekanan batin. Oh, rupanya kau ibu cuma si anak perempuan pandai, tak pernah bisa melahirkan anak laki-laki. Tapi dibuatnya juga lahir lagi yang perempuan. Apa kata suaminya? Ini yang terakhir. Kalau yang kelima ini tidaklah ada laki-laki, maka talak. Awaslah. Rupanya memang lahir juga anak perempuan. Malam sahabat itu tidur. Apa yang terjadi? Ketika dia tidur, rupanya dia bermimpi masuk ke dalam neraka. Ketika dia masuk ke dalam neraka, begitu ingin terjun, ditarik oleh anak perempuan pertama. Kemudian jatuh lagi, ditarik lagi ada anak perempuan yang kedua. Jatuh lagi, ditarik, dan begitu seterusnya. Begitu dia terbangun, baru dia menyadari bahwa apa yang selama ini dia takutkan, sesuatu yang tidak masuk akal. Maka semenjak itulah mereka menghargai anak-anak perempuan. Termasuk dalam Islam apa yang terjadi. Dulu anak perempuan itu tidak bernilai, tapi setelah Islam datang, maka perempuan itu bernilai. Maka maaf, bentuk penghormatan ketika anak perempuan itu dinikahkan, maka laki-laki wajib memberikan mahar. Dan mahar itu bukan untuk walinya, dan mahar itu adalah untuk perempuan tersebut. Maka subhanallah, kalau ada orang menikah, kalau orang Arab itu dilamar, maka selalu dia katakan, berapa atau sanggup untuk memberikan mahar. Yang paling enak itu di Indonesia, seperangkat alat sholat dibayar kredit. Di Arab Saudi dia ditanya berapa ratus juta, kan pandai Pak. Maka orang Indonesia itu gak pernah nikah dengan orang Arab. Bukan orang itu Arab itu tak yang awal atau wali. Itu masalahnya. Orang itu mau aja Pak. Maka di Arab itu jarang mereka. Tapi kalau laki-lakinya nikah dengan orang Indonesia, itu enak. Kenapa? Karena orang Indonesia itu senang. Subhanallah. Maka Abu Jahal dan keluarganya enaknya ke Indonesia, banyak ini, maharnya besar. Mengapa? Karena saking murahnya mahar, mungkin itu pula banyak cerai Pak. Karena untuk kawin tak payah modalnya, cuma seperangkat alat sholat. Jadi sejadah masjid pula dibawa. Sejadah masjid, mukena masjid. Maka mungkin itu juga kadang-kadang bilang mukena, baik itu yang dijadikan modal. Nah subhanallah, mudah tapi mahal. Maka perempuan, mengapa? Karena maaf, ketika perempuan sudah menikah, tanggung jawab orang tua sudah berpindah dari orang tua kepada suami. Maka maaf, apapun yang diminta oleh wanita itu bukan lagi meminta kepada orang tuanya, tetapi berkewajiban untuk meminta kepada suami. Kemudian apa yang ketiga dia dikatakan waman anwahati, menahan dan meminta. Artinya menahan itu
Yang dimarahi oleh Allah adalah orang yang selalu kalau bagiannya dia minta tapi kewajibannya dia tahan. Kalau dia terima, dia ingin, tapi maaf kalau zakatnya dia tahan. Maka subhanallah, termasuk tadi katakan tidak boleh menahan zakat. Jadi Bapak Ibu berbahagia kalau sudah zakat tidak boleh ditahan. Kemudian memberikan nafkah kepada keluarga tidak boleh ditahan-tahan. Memberikan nafkah kepada orang tua tidak boleh diminta dulu baru memberi. Maka Nabi marah kepada orang-orang yang suka seperti ini. Artinya dia pelit, dia selalu berpikir panjang padahal itu menjadi kewajiban baginya. Maka bagi orang itu mesti. Nah yang berikutnya kila waqala itu apa bahasa kitanya? Katanya atau mungkin bahasanya sekarang bahasa yang kok. Jadi tidak tahu kemudian dia ungkapkan, dan ini juga masalah besar hari ini, termasuk dengan berbagai fenomena bahasa yang apa sekarang ini luar biasa, kasus demi kasus kebanyakan yang seperti itu. Maka tugas kita kalau kita share, mudah-mudahan apa yang kita share itu kita mengerti. Jangan sesekali membagi tulisan, apalagi menulis sesuatu yang mungkin tidak kita mengerti, karena ditakutkan tulisan itu tidak memberikan manfaat, malah sebaliknya mendatangkan mudarat. Bukankah maaf apa yang kita tulis, apa yang kita baca, apa yang kita ucapkan, maka itu juga akan menjadi pertanyaan di akhirat nanti. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu perbuatan pun yang kita ucapkan melainkan akan dipertanggungjawab. Yang kedua, maka suatu soal terlampau banyak bertanya. Harusnya nggak boleh banyak bertanya. Karena maaf, kebiasaan orang Yahudi yang menyebabkan mereka ingkar terlampau banyak bertanya. Orang Islam itu selalu mengatakan sami'na wa ata'na. Dengar, yes, oke, selesai. Tapi kalau banyak bertanya, ini masalah. Subhanallah, mengapa begini, mengapa begitu? Kemudian apa? Wa idha'atul mal, membuang-buangkan uang. Artinya membuang-buangkan uang itu mempergunakan harta itu tidak profesional. Apalagi dunia seperti saat ini, mudah-mudahan ya setiap harta kita bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sulit, maka bagaimana mendapatkannya? Mudah-mudahan begitu juga sebaliknya kita bisa untuk mempertanggungjawabkan bagaimana prosesnya. Karena dalam hari kiamat itu dikatakan tidak akan beranjak kaki seorang anak Adam sampai ditanya tentang 4 hal, anil mal, tentang hartanya, min aina kasabahu wa fima anfaqahu. Dia akan ditanya dari mana dia mendapatkan, kemudian untuk apa dia belanjakan. Maka bersyukurlah Bapak-bapak, apa yang kita nikmati hari ini mudah-mudahan yang halal. Biarlah banyak, yang penting halal. Daripada sedikit tapi haram, kan enak. Kalau disuruh pilih mana yang enak, sedikit tapi haram atau halal tapi banyak, pilih yang kedua saja. Biarlah banyak tapi halal. Maka ada doa kita, Allahumma sirni mali wa waladi wa barik fi ma ataitani wa atbil hayati ala ta'atika wa ahsin amali. Ya Allah, berikan kami anak yang banyak. Orang dulu anak yang banyak, kemudian harta yang banyak, kemudian berkahilah kami, kemudian panjangkan umur kami tapi dalam ketaatan kepadamu, kemudian perbaikilah amal-amal kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hal itu, dan mudah-mudahan ya ibu-ibu yang masih ada bersyukur, bapak-bapak yang punya ibunya, ini kesempatan yang luar biasa. Maaf karena mengabdikan diri kepada orang tua tidak akan mungkin terulang hidup yang kedua kali. Begitu selesai. Tapi maaf, bagaimana kita memperlakukan orang tua kita, seperti itulah nanti anak memperlakukan kita sebagai orang tuanya. Mudah-mudahan kita berada pada jalur yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.